Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini ditujukan untuk menyelesaikan nilai dari tugas UTS etika profesi. Berikut presentasinya yang akan saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adrian Dento Johaidi, 17311 2700 65133. Sistem Informasi 17 akan mempresentasikan etika profesi di bidang teknologi informasi. Kita akan melanjutkan ke bab pembahasan. Yang pertama ada pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau sifat, sedangkan yang kedua dari kata ethos yang artinya pisan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah dianut suatu golongan masyarakat. Selanjutnya ada pengertian dari profesi dan profesional. Pengertian dari profesi tersebut adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Dan profesional adalah orang yang mempunyai atau menjalankan profesi dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengenalkan suatu keahlian yang tinggi. Setiap profesional berpegang pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Dalam melaksanakan tugas profesinya, para profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Dan seorang profesional dituntut untuk memiliki pengetahuan, penerapan keahlian, tanggung jawab sosial, pengendalian diri, etika bermasyarakat sesuai dengan profesinya. Selanjutnya ada profesi di bidang teknik informatika. Secara umum, pekerjaan di bidang TI terbagi dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama ada mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi database maupun sistem aplikasi. Pada kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti analisis sistem, programmer, web designer, dan web programmer. Yang kedua, mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Pekerjaan-pekerjaannya pada lingkungan ini adalah technical engineer dan networking engineer. Yang ketiga ada mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti operator elektronik data processing atau EDP. Yang kedua, sistem administrator, menghandle administrasi dalam sebuah sistem. Etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan etika komputer. Komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973. Penemuan komputer pada tahun 1973 ini menjadi tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. Yang mana di sini ada 5 generasi yang membentuk etika komputer itu sendiri. Lalu, secara umum, perilaku etis yang diharapkan dari para profesional komputer yaitu ada jujur dan adil, memegang kerahasiaan, melihara kompetensi profesi, memahami hukum yang terkait, menghargai dan melindungi kerahasiaan pribadi, menghindari merugikan pihak lain, menghargai hak milik. Selanjutnya ada isu-isu pokok etika komputer. Yang pertama ada kejahatan komputer atau computer crime. Adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Yang kedua, netiquette. Internet merupakan aspek yang paling penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain.
Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintahan, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standarnya diterapkan oleh The Internet Engineering Task Force. Selanjutnya ada e-commerce. Berkembangnya pengguna internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi pedagang melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak, transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Yang keempat ada pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Dan yang kelima ada tanggung jawab profesi. Para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Pedoman tambahan profesional TI. Yang pertama itu pahami itu keberhasilan. Pengembang terutama dan pengguna sistem komputer harus melihat keberhasilan sebagai sesuatu yang melampaui sekedar penulisan kode program. Kembangkan untuk pengguna. Untuk menghasilkan sistem yang berguna dan aman, pengguna harus dilibatkan dalam tahap-tahap pengembangan sistem. Selanjutnya, rencanakan dan jadwalkan secara seksama. Memperhatikan kedetilan, lakukan dengan seksama dan hati-hati sewaktu membuat perencanaan, penjadwalan proyek, serta sewaktu membuatkan penawaran. Mengkaji penggunaan kembali perangkat lunak, jangan mengasumsikan bahwa perangkat lunak yang sudah ada aman dan dapat digunakan kembali. Selanjutnya, melindungi. Perlu jaminan meyakinkan akan keamanan sistem. Dan terakhir, jujur. Jujur dan terbuka mengenai kemampuan, keamanan, dan keterbatasan dari perangkat lunak. Teori-teori dunia cyber. Yang pertama ada The Theory of the Uploader and the Downloader. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalkan, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk uploading kegiatan perjudian atau kegiatan perusahaan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk mendownloading kegiatan perjudian tersebut. Yang kedua ada The Theory of Law of the Server. Pendekatan ini memperlakukan server di mana web page secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini, di sebuah web page yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila uploader berada dalam jurisdiksi asing. Yang ketiga, The Theory of International Spaces. Ruang cyber dianggap sebagai the fourth space, yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni sovereignless quality. Dan kita melanjutkan ke bab penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, namun pada kenyataannya di Indonesia masih terdapat pelanggaran dalam bidang tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran oleh tiap individu yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, juga kontrol sosial terhadap pengguna lain yang disertai penegakan hukum yang tegas memberantas tindak pelanggaran teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga terbentuk suatu kesadaran sosial masyarakat akan pentingnya pengendalian terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sesungguhnya sangat bermanfaat bila dimanfaatkan dengan tepat dan guna. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah hendaknya lebih tegas untuk menindak pelaku kejahatan sehingga adanya efek jerah yang dapat mengurangi atau memberantas tindak pelanggaran penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua,
Kita sebagai pengguna teknologi informasi selayaknya mematuhi dan ikut mengawasi pengguna lain agar tercipta kesadaran dan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Dan halaman yang terakhir adalah slide yang terakhir ada daftar pustaka. Sumber-sumber yang didapatkan untuk membentuk tugas ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.